Lalu siapa yang maju? Prabowo lihat peluang itu. Dan pelan-pelan dia bangun blok baru. ASEAN disolidkan. BRICS didekati. Afrika dijajaki. Timur Tengah didekati lewat Turki dan Qatar. Ini strategi tingkat dewa. Karena dia ngerti satu hal. Dunia sedang cari poros baru. Bahkan sekarang Indonesia mulai bicara soal peran di WTO, IMF, dan forum-forum internasional bukan sebagai pengikut, tapi sebagai penentu arah. Kita harus ikut menulis aturan main, bukan hanya membaca dan tunduk, dan pernyataan kayak gitu bikin panas telinga para elit global. Tapi justru itu yang bikin nama Prabowo naik. Bukan karena cari panggung, tapi karena dia berani bentak panggungnya. Gua ulangin lagi. Prabowo bukan cuma presiden Indonesia. Dia simbol shifting power. Simbol Asia yang bangkit. Simbol bahwa negara-negara yang selama ini dianggap kecil bisa berdiri setara. Amerika dan China sekarang tahu, mereka nggak bisa lagi main tekan-tekan. Nggak bisa lagi anggap negara Asia Tenggara sebagai pion. Karena ada Prabowo yang dengan tenang, tegas, dan taktis bilang, kami mau adil. Tapi kalau kalian paksa, kami bisa berdiri sendiri. Dan kami siap. Lo pikir perang ekonomi cuma soal tarif? Enggak bro, ini udah masuk ke level mata uang dan sistem keuangan global. Selama ini dunia digerakkan oleh satu sistem. Transaksi internasional, pakai dolar. Cadangan devisa, simpan dolar. Utang negara, ngikutin the Fed. Dan lo tahu siapa yang paling diuntungkan dari ini? Amerika Serikat. Karena selama lo tergantung sama dolar, lo nggak akan bisa bebas. Mau cetak uang? Hati-hati inflasi dolar. Mau utang? Tunggu sinyal dari Wall Street. Mau investasi? Lihat dulu rating dari agensi-agensi milik mereka. Prabowo ngerti itu. Dia ngerti ini akar dari ketidakadilan global. Dan makanya dia sekarang dorong lahirnya rupiah digital. Kita harus bangun sistem kita sendiri. Kita terlalu lama bermain di kandang orang lain. Rupiah digital bukan soal gaya-gayaan. Ini senjata. Kenapa? Karena ini bakal potong dominasi SWIFT, sistem transaksi global yang bisa dipakai Amerika buat sanksi negara manapun yang nggak patuh. Karena ini bikin Indonesia bisa bertransaksi lintas negara tanpa takut freeze rekening. Karena ini jadi bukti konkret kalau kita bisa keluar dari jerat sistem keuangan lama. Dan Prabowo udah siapkan ini bareng BI, OJK, dan Kemenko. Lo pikir negara lain nggak perhatiin? BRICS, Turki, bahkan Iran udah siap kolaborasi. Lo bayangin aja kalau 30% perdagangan global pindah ke sistem digital baru tanpa dolar. Apa yang terjadi? Dominasi Amerika tamat. Sekarang kita geser dikit ke sektor energi. Karena dunia masih ketergantungan sama minyak. Dan yang main di dalam? Negara-negara kaya minyak. Arab Saudi, Rusia, Iran, Indonesia sempat cabut dari OPEC. Tapi Prabowo sekarang punya pendekatan beda. Dia nggak cuma pengen balik ke OPEC. Dia pengen bawa visi baru. Energi untuk dunia selatan. Lo tahu artinya? Kalau ini jalan, Indonesia bakal jadi jembatan antara penghasil minyak dan negara konsumen. Sekarang kita lihat gambaran besarnya. Amerika lagi sibuk dengan pemilu kacau dan utang triliunan dolar. Cina lagi ditinggal investor karena ekonomi mereka mulai goyah. Uni Eropa terpecah-pecah.